Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 24 Ramadan 1446 Hijriah. Apa kabar sahabat Properti Syariah di Kota Jember khususnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa meneruskan perjuangan menunaikan ibadah puasa hingga hari kemenangan tiba nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ingin sedikit sharing lagi terkait dengan KPR Syariah ya teman-teman. Jadi intinya KPR Syariah itu adalah KPR di mana Anda hanya melibatkan dua pihak dalam transaksi jual belinya dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku di situ, maka itu disebut dengan KPR Syariah. Contohnya seperti apa? Nah, kita langsung saja masuk ke masalah harga yang kita transaksikan. Sekarang kita ingin KPR 5 tahun 1 unit rumah tipe 42 misalnya dengan harga 400 juta. Maka harga 400 juta itu kita sepakati dalam akad dan harga 400 juta itu tidak lagi berubah sampai akhir. Tidak ada lagi hal-hal yang akan mengagetkan konsumen di tengah-tengah perjalanan kredit. Tidak ada istilah seperti yang sering kita dengar, udah lama banget ngangsur, udah capek kerja keras, ternyata hanya untuk bayar bunga, ternyata pokoknya masih banyak atau sangat sedikit sekali berkurang untuk pokok hutangnya. Jadi selama ini ternyata hanya bayar bunga, akadnya harganya sekian, ternyata setelah dihitung kok beda jauh. Yang diakadkan harga lebih murah, kemudian setelah dihitung-hitung dengan harga kreditnya luar biasa, hingga merasa semacam dibohongin gitu ya. Ternyata pokok utangnya masih banyak padahal sudah yang dibayar ini sudah sangat banyak sekali. Artinya apa? Dalam skema ribawi memang konsumen itu ditekankan untuk membayar bunganya lebih dulu di awal dengan jumlah yang sangat besar. Sebenarnya penekanannya bukan masalah mahal atau murahnya ya, tapi pada ini ya, lebih ke akadnya ya, akadnya seperti apa. Nah, langsung kita kembali ke contoh KPR Syariah tadi ya. Harga 400 juta untuk tenor 5 tahun, rumah tipe 42 kita sepakati 400 juta, oke? Nah, itulah harga yang kita sepakati untuk kita transaksikan. Anda masuk DP 30%, 50%, udah ketahuan jelas sisa tanggungannya berapa. Misalnya masuk 50%, 200 juta, maka sisa tanggungannya 200 juta. Kita ambil contoh mudahnya ya, seperti itu. Maka yang harus Anda lunasi selama 5 tahun ke depan ya, itu saja 200 juta itu. Nggak akan ada kejutan di tengah perjalanan kredit Anda. Tiba-tiba utang berlipat-lipat jadi sekian. Nggak ada seperti itu ya, kalau di skema KPR yang syariah ya. Cuma saya di sini juga mengingatkan, karena tren properti syariah itu memang lagi naik, itu juga mengundang orang-orang oportunis yang ingin ambil untung dari peluang itu tanpa mengkaji lebih jauh tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan KPR syariah yang benar, mulai dari akuisisi lahan hingga poin-poin detail selanjutnya mereka tidak pelajari, tiba-tiba bikin proyek properti syariah, akhirnya sembarangan, akhirnya banyak menimbulkan masalah dan yang dirugikan konsumen. Mereka tinggal kabur aja bawa uang konsumen. Mereka itu oportunis istilahnya, bukan orang yang benar-benar paham syariah. Cuma karena lagi ada peluang itu, mereka juga terjun ke situ, bawa nama syariah, bawa label syariah. Akhirnya yang jelek adalah developer yang benar-benar mengimplementasikan kaidah-kaidah syariah dalam proyek properti mereka, ikut kena imbasnya. Salah satunya kami juga ikut kena imbasnya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini kita masih terus berkelanjutan proyeknya. Kita terus merealisasikan janji-janji fasum kepada konsumen-konsumen kita. Dan sekarang kita sudah punya fasum masjid yang cukup besar dan paving dan lain sebagainya sudah kita realisasikan sebagai wujud komitmen kita sebagai developer real syariah. Nah, kemudian untuk pengajuan KPR syariah itu tentunya ada hal-hal yang harus kita pahami supaya lebih mudah untuk di-ACC oleh developer, karena di sini ACC-nya bukan perbankan ya tentunya, tapi langsung developer yang ACC. Nah,
Ini ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi teman-teman ya kalau jenengan mau pengajuan KPR dengan skema real syariah agar mudah atau makin mudah atau lebih mudah di-ACC oleh developer properti syariah. Salah satunya di sini kami Ataya Residen di Kota Jember. Persyaratan yang perlu teman-teman penuhi, pertama standar ya, tentu saja KTP, KK, suami istri. Nah, tapi kelebihannya di sini untuk KTP luar kota itu boleh. Nah, kami di situ juga memudahkan teman-teman untuk memiliki hunian properti syariah. Karena biasanya untuk orang-orang luar kota supaya bisa memiliki rumah, supaya bisa KPR rumah di daerah tertentu, mereka harus pinjam KTP orang lain. Nah, itu kan sangat beresiko teman-teman ya. Beresiko untuk kedua belah pihak kan, terutama si pemilik KTP nanti. Ketika KPR itu bermasalah, yang nyicil itu nggak kurang bertanggung jawab pakai KTP dia, yang kena masalah siapa? Yang punya KTP kan. Itu artinya harus melakukan sesuatu yang kurang baik demi mewujudkan bisa KPR rumah. Gara-gara peraturan KTP harus KTP setempat. Nah, di sini kami lebih longgar, di situ lebih memudahkan, sehingga teman-teman yang berasal dari luar kota Jember dan ingin KPR syariah di kota Jember dengan KTP-nya sendiri, dengan kakaknya sendiri, boleh ya teman-teman ya. Oke, itu poin pertama. Udah beda ya, kelihatan bedanya ya. Yang kedua, tentu saja kami sebagai developer juga harus tahu dengan persis seperti apa ya kemampuan dari developer kami, dari konsumen kami, karena nggak mungkin kan kita abu-abu, harus jelas semua kan. Nah, di situ diperlukan rekening koran kalau staf atau PNS itu atau karyawan 3 bulan terakhir. Tapi kalau untuk pengusaha kita syaratkan di situ rekening korannya 6 bulan terakhir ya teman-teman. Kemudian khusus untuk staf PNS atau karyawan itu juga dibutuhkan surat rekomendasi dari atasan tempat bekerja. Kemudian apalagi? Yaitu surat keterangan kelurahan setempat bagi pengusaha. Kemudian rekening air dan listrik 3 bulan terakhir. Itu ya teman-teman persyaratan-persyaratan yang perlu teman-teman bawa atau penuhi ketika pengajuan KPR syariah di perumahan syariah Ataya Residen Jember. Ya di developer lain bisa jadi sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk skema pembayarannya ada KPR maksimal 5 tahun, ada cash keras langsung lunas ya sesuai harga rumah itu, ada juga cash tempo. Nah, cash tempo itu dia sebenarnya cash, cuma pembayarannya diangsur dengan waktu yang lebih panjang daripada cash keras, lebih memberikan kelonggaran. Untuk cash tempo ini diperlukan persyaratan yang sama dengan KPR yang 5 tahun tadi. Nah, kecuali untuk cash keras tidak diperlukan persyaratan selengkap itu, ya kan, seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mengajukan KPR syariah. Intinya, semakin lengkap persyaratan itu bisa teman-teman penuhi, semakin mudah pula di-ACC kreditnya atau KPR-nya oleh developer. Kemudian cash tempo itu bagaimana sistem pembayarannya? Teman-teman bisa masuk DP 30% atau 50%. Kemudian nanti kita sepakati pelunasannya misalnya 3 bulan kemudian atau 6 bulan kemudian. Nah, di antara interval dari awal teman-teman masuk DP sampai dengan pelunasan itu kan ada beberapa bulan tuh. Nah, itu nggak boleh kosong teman-teman ya. Harus tetap ada uang masuk di antara bulan-bulan itu. Misalnya masuk 200 juta di awal, kemudian per bulan masuk 10 juta, kemudian 6 bulan kemudian baru sisanya dilunasin gitu. Sisa setelah masuk DP plus angsuran bulanan yang 10 juta tadi, sisanya tinggal berapa di bulan ke-6 pelunasan, seperti itu. Itu lebih mudah di ACC daripada teman-teman misalnya begini, harga rumah 400 juta, saya masuk 300 juta, nanti sekalian aja pelunasannya kalau rumah sudah selesai, karena di sini rumah inden ya teman-teman ya. Misalnya rumah selesai baru saya lunasin yang sisa 100 juta, dan interval bulan di antara awal masuk DP sama pelunasan itu kosong, tidak ada angsuran sama sekali. Nah, itu kurang disukai oleh developer ya, kurang cocok dengan developer, dan itu bisa menyulitkan untuk di ACC. Jadi lebih baik daripada masuk DP 300 juta
Lebih baik teman-teman masuk saja 200 juta atau 150 juta, tapi per bulannya tetap ada uang masuk, misalnya 10 juta, 5 juta, 15 juta, kemudian pelunasan sisanya tinggal berapa. Nah, itu lebih mudah di ACC ya teman-teman. Itu saran dari saya sebagai tim atau staff marketing di sini untuk memudahkan atau memudahkan teman-teman pengajuan KPR syariahnya di ACC oleh developer, khususnya di ATR Resident. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.